Halo semuanya, kalian pernah nggak sih mikir, sebenarnya gue ini udah dewasa belum sih, minimal secara finansial? Karena ya, jujur aja, dewasa itu bukan cuma soal umur kita ataupun pekerjaan kita. Banyak orang udah kerja bertahun-tahun, tapi masih aja boncos setiap akhir bulan. Sementara ada juga yang gajinya belum gede-gede banget, tapi cara ngaturnya udah jago gitu ya. Tenang, terstruktur, dan nggak gampang panik kalau ada kejadian dadakan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah dewasa secara finansial. Bukan untuk menghakimi atau nyalahin siapa-siapa gitu ya, tapi biar kita bisa introspeksi diri bareng-bareng. Gue udah sampai mana ya? Apa sih yang masih perlu dibenahi? Oke, mulai dari tanda yang pertama, punya tujuan keuangan yang jelas. Nah, orang yang udah dewasa secara finansial itu biasanya udah nggak cuman kerja buat nutupin tagihan doang. Dia bekerja tuh ada alasannya, ada goals-nya. Gue pengen beli rumah di umur 30, atau aku pengen pensiun sebelum umur 50, supaya bisa hidup santai dan fokus ke hal lain. Tujuan-tujuan kayak gitu tuh bukan sekadar mimpi, tapi udah direncanakan. Dia tahu berapa uang yang dia butuhkan untuk mencapai itu, dan udah menyusun strategi juga. Mulai dari nyisihin gaji, investasi di tempat yang sesuai, sampai ngerem pengeluaran yang nggak penting. Jadi mindsetnya udah bukan gaji habis ya udah, yang penting hidup jalan. Tapi lebih ke, aku harus pastiin nih bahwa setiap bulan ada porsi uang yang bekerja buat masa depanku. Dan ini penting ya, karena punya tujuan itu bikin kita jadi lebih sadar arah kita. Hidup jadi nggak asal jalan aja. Kita lebih bijak dalam mengatur pengeluaran, lebih disiplin, dan yang pasti kita lebih tenang karena tahu apa yang kita kejar. Next, tanda yang kedua, nggak kalap kalau lihat diskon. Nah ini bagian yang paling sering jadi jebakan buat banyak orang. Apalagi zaman sekarang ya, setiap kita buka handphone tuh isinya promo, flash sale, midnight sale, beli 1 dapat 3, free ongkir, dan segala macam. Tapi orang yang udah dewasa secara finansial itu bisa menahan diri. Bukan berarti anti diskon, tapi dia bisa bedain mana yang dia butuh sama mana yang cuma lucu aja untuk dilihat di keranjang. Misalnya nih, ada sepatu diskon 70% dari harga 1 juta jadi 300 ribu. Dulu mungkin langsung beli, karena murah banget nih, kapan lagi gitu kan. Tapi sekarang dia berpikir kayak, memangnya aku butuh sepatu ini? Yang di rumah masih bagus kan? Kalau cuma buat gaya-gaya doang, mending tahan dulu deh. Ini bukan berarti dia pelit, tapi dia udah ngerti prioritasnya. Dia paham bahwa uang yang keluar itu harus punya nilai, bukan cuma memuaskan impuls yang sesaat aja. Dia punya kontrol diri, dan itu adalah salah satu ciri kuat dari kedewasaan finansial. Next, tanda yang ketiga, punya dana darurat. Orang yang udah dewasa secara finansial itu udah siap kalau di hidupnya tiba-tiba ada kejutan. Entah itu kendaraannya rusak, mogok, atau dia masuk rumah sakit, atau dia tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Nggak semua hal bisa dikontrol, tapi dia punya persiapan, yaitu dana darurat. Biasanya bentuknya tabungan khusus, yang nggak disentuh-sentuh kecuali kepepet banget. Dan nominalnya itu nggak asal-asalan, ada patokannya. Minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya dia butuh 5 juta untuk hidup per bulan, ya dana daruratnya idealnya 15-30 juta. Kenapa? Supaya kalau suatu saat dia kehilangan penghasilan, dia masih bisa survive tanpa merasa panik. Masih bisa mikir jernih buat cari solusi, bukan sibuk minjem sana-sini, atau bahkan pakai pinjaman online, pinjol gitu ya. Dana darurat ini bisa dibilang benteng pertahanan pertama untuk kestabilan keuangan. Dan yang udah nyiapin dana ini, biasanya udah ngerti kalau hidup itu memang nggak selalu lancar, dan punya backup plan itu bukan lebay, tapi perlu. Lanjut, tanda yang keempat, sudah bebas dari utang konsumtif. Oke, ini adalah salah satu ciri-ciri yang paling kelihatan ya dari orang yang udah dewasa secara finansial. Dia nggak hidup dari cicilan-cicilan untuk hal-hal konsumtif. Jadi, kalau ada di antara kita yang setiap bulan gajinya habis cuma buat bayar cicilan handphone baru, sepatu, atau sisa-sisa euforia jalan-jalan, liburan kemarin, itu tandanya
kalian masih jauh dari mapan secara keuangan. Sementara orang yang udah dewasa secara finansial, dia ngerti bahwa nggak semua keinginan harus diwujudkan lewat utang. Kalaupun dia ngutang, itu buat sesuatu yang produktif. Kayak misalnya modal usaha, atau properti, atau kayak alat kerja atau kendaraan yang memang membantu dia untuk mencari pemasukan. Dia juga paham bahwa utang itu bukan cuma tentang bisa bayar cicilannya atau enggak, melainkan tentang beban psikologis dan finansial ke depannya. Karena apa? Hidup dengan utang konsumtif itu melelahkan. Kita kerja banting tulang cuman buat nutupin gaya hidup yang kemarin di masa lalu. Padahal ya, gaya hidup itu cepat berubah kan? Sementara cicilannya masih ngikut terus sampai selesai. Makanya orang yang udah dewasa secara finansial itu cenderung berpikir 2-3 kali sebelum mengambil cicilan untuk sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Dia lebih suka menunggu sampai punya cukup uang, punya cukup modal, atau mencari cara alternatif yang lebih masuk akal. Next, tanda yang kelima, selalu mencatat dan mengontrol pengeluaran. Nah, ini kebiasaan yang mungkin kelihatannya simpel ya, tapi dampaknya tuh bisa luar biasa. Karena ternyata efek dari mencatat pengeluaran itu bisa mengubah cara kita dalam melihat uang. Orang yang udah dewasa secara finansial, itu biasanya sadar sama kemana aja uangnya pergi. Entah itu buat makan, buat ngopi, langganan aplikasi, sampai hal-hal kecil kayak bayar parkir. Karena dari situ, dia bisa tahu pola pengeluarannya dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak ke depannya. Beda sama yang belum dewasa secara finansial. Biasanya mereka mengalami fenomena klasik, aduh gaji gue kemana ya? Padahal kayaknya nggak belanja apa-apa deh. Padahal pas dicek lagi, jajan 30.000 setiap hari selama sebulan itu udah hampir 1 juta sendiri kan. Belum langganan ini itu, ngopi setiap minggu, dan jajan-jajan atau beli barang-barang lucu di e-commerce karena iseng-iseng scrolling. Jadi mencatat pengeluaran itu bukan soal kita pelit atau kita ribet, tapi soal kontrol. Kalau kita tahu kemana uang kita pergi, kita juga bisa lebih gampang mengarahkan uang itu ke hal-hal yang lebih penting. Mungkin itu investasi, atau tabungan, atau rencana jangka panjang tadi. Beli rumah, mau pensiun di usia berapa, mau bangun bisnis misalnya, dan segala macam. Lanjut, tanda yang ke-6, punya investasi, nggak hanya menabung. Oke, sekarang kita masuk ke level yang lebih strategis. Orang yang dewasa secara finansial itu udah nggak lagi puas cuman menaruh uangnya di tabungan. Karena dia sadar bahwa cuman menabung itu nggak cukup untuk melawan inflasi. Uang di tabungan kan nilainya bisa turun ya setiap tahun. Pelan-pelan digerogoti sama harga-harga yang makin naik. Makanya dia mulai cari cara untuk mengembangkan uangnya. Mungkin itu lewat reksadana, lewat saham, emas, bahkan properti, atau bisnis kecil-kecilan misalnya. Intinya, dia udah ngerti konsep uang yang bekerja buat kita, bukan kita yang terus-terusan kerja buat cari duit. Dan investasi itu nggak harus langsung gede. Banyak kok yang mulai dari 100.000 per bulan. Tapi karena konsisten, lama-lama hasilnya berasa. Yang penting itu adalah mindset. Nggak berpikir pendek, tapi berpikirnya ke depan jauh. Tahu dan paham bahwa masa depan itu butuh persiapan, bukan ditungguin. Oke, next tanda yang ke-7. Punya asuransi. Kalau kalian udah mulai berpikir kayak, kalau tiba-tiba aku sakit, dana daruratku cukup nggak ya? Atau malah kurang? Itu tandanya kalian sedang melangkah ke arah dewasa finansial. Jadi gini, orang yang udah dewasa secara finansial itu mengerti bahwa biaya kesehatan itu nggak main-main. Sekali opname bisa jutaan, puluhan juta. Dan kalau kalian satu-satunya tulang punggung di keluarga, kalian juga harus mikir kan, kalau terjadi apa-apa sama kalian, siapa yang jamin orang-orang yang kalian sayang itu tetap aman? Makanya asuransi itu penting. Bukan buat nakut-nakutin ya, tapi untuk jaga-jaga. Kalian punya asuransi kesehatan minimal BPJS yang aktif dan dipakai. Kalau ada rezeki lebih, kalian bisa upgrade ke swasta. Dan kalau kalian sudah punya tanggungan, entah itu pasangan atau anak atau orang tua yang sudah pensiun, tidak lagi bekerja secara aktif atau tidak punya pemasukan gitu ya,
kalian juga perlu ambil asuransi jiwa. Supaya kalau amit-amit terjadi sesuatu, keluarga yang kalian tinggalkan itu nggak langsung goyah secara keuangan. Nah, orang yang mikirin hal-hal ini itu udah mikir jauh ke depan. Sadar bahwa hidup itu penuh dengan ketidakpastian dan nggak mau kalau semua yang udah dibangun selama ini hancur cuman karena satu kejadian yang nggak terduga. Next, tanda yang ke-8. Berani menolak gaya hidup yang nggak sehat. Nah ini ya, yang tricky juga, tapi sebenarnya krusial banget. Punya kendali untuk bilang enggak ke lifestyle yang nggak sesuai dengan kapasitas. Zaman sekarang, tekanan untuk ngikutin gaya hidup itu kan gede banget. Mulai dari nongki-nongki setiap weekend, healing tipis-tipis yang malah jadi boros tipis-tipis, sampai beli barang-barang biar bisa kelihatan nggak ketinggalan tren gitu ya. Tapi, orang yang udah dewasa secara finansial itu sudah berdamai sama dirinya sendiri. Dia bisa bilang, aku skip dulu ya, lagi pengen fokus ke tabungan darurat nih. Atau, gue pengen jaga cash flow biar stabil dulu, jadi nggak dulu deh upgrade handphone tahun ini. Dan yang paling keren lagi adalah, dia nggak malu. Dia nggak ngerasa harus validasi diri lewat penampilan, ataupun aktivitas yang bikin kantong dia bolong gitu ya. Karena dia tahu, yang paling penting itu bukan kelihatan keren dari luar, tapi aman dan tenang di dalam dirinya sendiri. Jadi, di saat orang lain sibuk mengejar biar kelihatan kaya, biar kelihatan mapan, biar kelihatan mampu, dia lebih sibuk mengejar biar beneran aman secara finansial. Lanjut lagi, tanda yang ke-9, bisa bantu orang lain tapi tetap memprioritaskan diri sendiri. Nah, ini salah satu bentuk kedewasaan finansial yang paling susah, tapi sebenarnya paling penting juga. Bisa menolong orang lain tanpa mengorbankan diri sendiri. Orang yang dewasa secara finansial itu punya empati. Dia pengen bantu orang tua, pengen bantu adik, ataupun teman-teman yang lagi butuh. Tapi, di saat yang sama, dia juga tahu batas. Tahu bahwa membantu orang itu bukan berarti menghancurkan atau mengacaukan kondisi keuangan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada saudara mau pinjam duit, dia bisa berpikir jernih. Aku sanggup bantu berapa nih yang nggak bikin cash flow-ku sendiri berantakan? Atau kayak, aku bantu dengan cara lain deh. Misalnya bantu cariin solusi, bukan selalu dari duit. Dia nggak pakai rasa bersalah untuk ngasih lebih dari kemampuan. Karena dia tahu, kalau dirinya sendiri tumbang, dia juga nggak bisa bantu siapa-siapa lagi. Jadi, dewasa finansial itu soal mengerti prioritas. Dan prioritas pertama itu selalu diri kita sendiri yang harus stabil duluan. Baru setelah itu bisa berbagi. Dan itu pun dengan cara yang sehat ya, bukan impulsif. Next, tanda yang ke-10, bisa menolak ajakan yang nggak sesuai dengan budget. Kalian tahu nggak sih, salah satu bentuk paling real dari dewasa secara finansial itu bisa bilang enggak ke ajakan-ajakan yang sebenarnya nggak sesuai dengan kondisi dompet kita. Kayak misalkan sebelumnya, setiap kali ada temen yang ngajakin liburan, staycation, atau nonton konser, atau ya sekedar explore tempat-tempat nongkrong baru yang lucu, yang lagi viral gitu. Jawaban default kalian selalu, ayo gas gitu misalnya. Padahal, uang di dompet kalian atau saldo kalian tinggal 200.000 dan gajian masih seminggu lagi. Tapi sekarang beda. Kalau kalian udah dewasa secara finansial, kalian bisa dengan tenang mengatakan, sorry ya, gue skip dulu. Lagi jaga pengeluaran bulan ini. Dan kalian gak merasa minder atau takut dikira gak asik. Karena kalian tahu, menjadi asik itu bukan berarti harus mengorbankan stabilitas keuangan. Dan ini bukan soal jadi antisosial atau pelit, tapi soal bisa mengatur prioritas. Sekali lagi, kalian tetap bisa nongkrong, bisa healing, atau seru-seruan sama orang lain, tapi dengan cara dan waktu yang sesuai dengan kemampuan. Dan itu justru bisa bikin kalian lebih nyaman, karena kalian gak lagi maksain diri untuk ikut gaya hidup yang sebenarnya gak sanggup kalian biayain. Next, tanda yang ke-11, gak mikir jangka pendek doang. Nah, orang yang dewasa secara finansial itu mikirnya udah jauh ke depan. Bukan cuma mikir kayak, weekend ini ngapain ya? Tapi udah mulai mikir, 5 tahun ke depan, gue pengen tinggal di mana nih? Mau lanjut kuliah nggak? Atau pengen pensiun di umur berapa? Dan punya hidup yang seperti apa nanti? Dia sadar bahwa hidup itu panjang.
Dan kalau semua keputusan keuangan hanya didasari sama mood hari ini, nanti bakal repot sendiri. Jadi dia mulai menyusun rencana, bisa dari menyisihkan dana pendidikan, atau mulai nyicil rumah, atau bikin target pensiun dini. Bahkan hal kecil kayak menabung untuk liburan akhir tahun itu juga termasuk berpikir jangka panjang loh. Dan yang juga gak kalah penting, dia gak cuma mikirin duitnya aja, tapi juga mikirin gaya hidup yang dia pengen capai. Maksudnya, dia pengen hidup nyaman, bukan cuma hari ini, tapi juga nanti. Dan untuk bisa sampai ke titik itu, ya butuh perencanaan. Bukan cuma berharap semuanya bakal terjadi dengan sendirinya gitu ya. Lanjut, tanda yang ke-12. Punya side income atau multiple income stream. Ini yang sering jadi game changer. Punya penghasilan lebih dari satu sumber. Orang yang dewasa secara finansial itu udah paham bahwa mengandalkan satu gaji doang itu sangat berisiko. Apalagi kita ya di zaman sekarang, kerjaan bisa berubah, industri bisa goyang, dan biaya hidup semakin naik. Makanya orang-orang yang sudah dewasa secara finansial itu mulai mencari cara untuk punya income tambahan. Bisa lewat freelance, bisa dengan jualan online kecil-kecilan, atau jadi content creator, affiliate, atau bahkan mulai membangun passive income dari investasi. Dan ya mungkin hasilnya belum besar, nggak langsung gede, tapi poinnya adalah mulai bergerak. Karena orang-orang ini biasanya paham bahwa multiple income itu bukan cuma soal menambah pemasukan, melainkan soal punya cadangan kalau terjadi hal-hal yang nggak terduga. Dan ini bukan berarti harus langsung jadi pengusaha yang sukses gitu ya. Tapi minimal punya 1-2 sumber penghasilan lain yang bisa membantu menjaga kestabilan keuangan. Orang-orang yang kayak gini tuh biasanya juga punya mindset, aku kerja untuk keamanan, bukan cuman bertahan hidup. Jadi bukan lagi menjalani hidup dengan mode survival, tapi untuk mencari keamanan, kestabilan, dan nantinya kebebasan. Lanjut, tanda yang ke-13. Udah melek pajak. Oke, aku paham banget ngomongin pajak itu nggak pernah seksi, nggak pernah seru gitu ya. Tapi percaya deh, kalau kalian udah mulai peduli sama pajak, itu salah satu bukti paling nyata bahwa kalian itu sudah dewasa secara finansial. Dulu pas awal-awal kerja, banyak dari kita yang mikir kayak, NPWP itu apaan sih? Ya nggak? Tapi sekarang, kita udah tahu urusan pajak itu bukan cuma soal bayar kewajiban kita ke negara, tapi juga tanda bahwa kita punya penghasilan yang sah, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang sudah dewasa finansial itu minimal udah punya NPWP, paham cara mengisi SPT tahunan, dan mengerti kapan harus bayar, kapan harus lapor. Bahkan yang freelance atau business owner punya usaha sendiri, itu pun bisa mulai mencari info tentang PPh final, pajak UMKM, ataupun cara mengatur biar nggak kena denda karena telat setor gitu ya. Dan ya memang ribet awalnya. Tapi begitu kita udah terbiasa, kita bakal ngerasa lebih secure dan lebih pro. Karena sadar atau enggak, melek pajak itu bagian dari kita mengerti cara kerja sistem keuangan secara utuh. Next, tanda yang ke-14. Punya budget buat self-reward, tapi tetap terkontrol. Ini nih, seni tertinggi dalam mengatur keuangan. Bisa menikmati hidup, tapi nggak pakai kebablasan. Orang yang dewasa secara finansial itu nggak pelit sama diri sendiri. Tetap bisa jajan kopi, bisa beli tiket konser, atau bahkan healing keluar kota, keluar negeri gitu ya. Tapi semua itu sudah ada porsinya. Nggak maksain diri, nggak impulsif, dan yang paling penting, nggak menyesal setelah belanja. Karena semuanya sudah direncanakan dari awal. Oke, bulan ini aku anggarkan 500.000 buat self-reward. Mau aku pakai buat apa ya? Bukan, waduh, gaji baru masuk nih, besok udah habis gara-gara check out flash sale. Dan ini penting, self-reward atau menghargai diri sendiri itu bukan pembenaran untuk hidup boros. Tapi bentuk apresiasi ke diri sendiri yang sudah bekerja keras sambil tetap menjaga kesehatan keuangan. Orang yang udah ngerti batasan ini sudah selangkah lebih dewasa. Next lagi, tanda yang ke-15, punya tabungan jangka panjang. Tahu nggak sih, tabungan jangka panjang itu bukti bahwa kita nggak lagi mikirin hidup 1-2 tahun ke depan,
tapi sudah menyiapkan pondasi untuk fase hidup selanjutnya. Mau nikah pasti butuh dana. Mau punya masa tua pensiun dengan tenang, butuh perencanaan. Mau punya anak, biaya membesarkan anak dan biaya sekolah itu mahal ya. Nah, orang yang sudah dewasa secara finansial itu mulai menabung untuk hal-hal ini. Walaupun itu belum terjadi saat ini juga. Karena dia tahu kesiapan itu bukan dibangun pas momennya datang, tapi dari jauh-jauh hari. Dia mungkin punya rekening khusus buat DP rumah, atau nyicil reksadana buat dana pensiun. Bahkan yang belum menikah pun udah berpikir kayak, nanti kalau punya keluarga, gue pengen anak gue nggak harus ngalamin struggle yang sama kayak gue. Dan mindset ini bukan cuma soal menabung uang ya, tapi soal punya visi dan tanggung jawab jangka panjang. Dan yang terakhir, tanda yang ke-16, sadar kalau lebih banyak uang itu nggak selalu sama dengan hidup yang lebih enak. Ini nih, titik refleksi yang cuma bisa dicapai kalau kita sudah melewati berbagai fase keuangan. Dulu mungkin kita mikirnya kayak, kalau gaji gue naik, hidup gue pasti lebih bahagia. Tapi ternyata semakin besar penghasilan, kadang makin gede juga pressure atau tekanan, gaya hidup, dan stres kita. Orang-orang yang sudah dewasa secara finansial itu umumnya sadar bahwa duit yang banyak itu penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting itu justru stabilitas, ketenangan, dan kontrol atas hidupnya sendiri. Makanya dia nggak lagi ngejar angka, tapi mengejar makna. Aku kerja bukan buat kaya raya, tapi biar bisa punya pilihan. Aku mencari income tambahan bukan buat flexing, tapi biar bisa bantu orang tua tanpa cemas soal tagihan kebutuhan hidup. Dia nggak iri melihat orang lain yang lebih kaya, karena dia ngerti bahwa bahagia itu bukan soal siapa yang paling banyak duitnya, tapi siapa yang paling tahu cara mengatur dan menikmati hidupnya. Dan ketika kalian udah sampai di titik itu, well, congrats. Kalian bukan lagi cuma dewasa secara finansial, tapi juga sudah punya kedewasaan emosional yang luar biasa. So, itu dia tadi, berbagai tanda-tanda yang menunjukkan kalau kita sudah dewasa secara finansial. Dan tenang aja, kalian gak harus punya semuanya sekarang juga, karena yang penting itu bukan siapa yang paling cepat nyampe di garis finish, tapi siapa yang mau konsisten melangkah ke arah sana. Kalau sekarang kalian masih berjuang, masih kesulitan, masih struggle di beberapa poin, gak apa-apa, yang penting kalian sudah mulai aware, karena kedewasaan finansial itu nggak datang dalam semalam ya, tapi dari kebiasaan kecil yang kita ulang terus setiap hari. Yuk, pelan-pelan kita benahi, karena bisa mengatur dan menikmati uang dengan bijak itu level dewasa yang sebenarnya. Oke ya, gitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.